Uhang padak ini merupakan makhluk kriptozoologi paling terkenal di Sumatera. Masyarakat lokal menggambarkan uhang padak ini memiliki tubuh yang tingginya tidak lebih dari 1 meter, berjalan layaknya manusia normal, dan memiliki bulu-bulu pendek di tubuhnya. Dan nama uhang padak ini khususnya itu untuk masyarakat di Jambi atau di Kerinci. Tapi masyarakat Sumatera lainnya itu punya nama sendiri-sendiri untuk uhang padak ini. Seperti di Bengkulu itu disebut dengan nama Gugu, di Banyuasin Sumatera Selatan itu disebut dengan nama Sedepak, di Waikambas Lampung disebut sebagai manusia katai, dan di Indrapura dan Sumatera Barat disebut sebagai orang liar pendek. Saking populernya uhang padak ini, sampai-sampai banyak banget peneliti dari luar negeri yang menyempatkan diri untuk mengunjungi Sumatera hanya untuk mencari makhluk kriptid humanoid kerdil ini gitu. Karena mereka menganggap bisa jadi ini adalah spesies manusia ini yang masih ada gitu, kayak semacam Homo florensis yang fosilnya ditemukan di Flores gitu. Seorang peneliti bernama Dr. W.G. Whitcroft, ahli antropologi budaya, secara khusus merangkum cerita uhang padak dalam artikel berjudul Urang Pendek The Little Bipedal Hominid of Sumatra pada tahun 2018. Pada jurnal ini, Whitcroft merinci catatan pencarian orang pendek sejak abad ke-20. Uhang padak sebagian besar dilihat oleh orang yang tinggal di sekitaran hutan, termasuk para pemburu. Ada kesaksian uhang padak berada di daerah terpencil di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Selanjutnya juga ada di daerah Danau Gunung Tujuh yang tidak jauh dari Gunung Kerinci. Salah satu kesaksian yang menguatkan Whitcroft adalah kesaksian dari seorang penjaga hutan TNKS bernama Arifin, yang mengaku melihat uhang padak ketika berpatroli di wilayah Sungai Penuh, Gunung Kerinci pada tahun 2001. Pengakuan Arifin, ia melihat uhang padak dari sisi belakangnya. Makhluk itu memiliki bulu berwarna coklat tua, namun ketika makhluk itu sadar diperhatikan, makhluk itu segera masuk dengan cepat ke semak belukar di dalam hutan. Oke, itu dari penuturan Arifin. Tapi salah satu orang yang berusaha mencari uhang padak ini yang paling gua salut itu ialah Debbie Martyr. Sebelumnya gue pernah cerita tentang Cigau yang juga ada di daerah pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera itu. Dan salah satu peneliti yang berusaha mencarinya itu ialah Debbie Martyr ini. Dan ternyata Debbie Martyr ini awalnya sebelum mencari Cigau itu dia mencari uhang padak dia. Dan bahkan dia sempat 2 kali bertemu dengan uhang padak pada tahun 1994 dan 1996. Jadi Debbie Martyr ini akhirnya mengabdikan hidupnya sebagai penggiat konservasi di kawasan TNKS itu sampai sekarang gitu. Si Will yang juga dikenal sebagai Owil atau hanya Will dikatakan sebagai ras humanoid liar yang hidup di hutan-hutan Pulau Jawa. Mereka mungkin mirip dengan humanoid kecil lainnya yang hidup di Indonesia seperti uhang padak, tirau, ebugogo, dan potiwolo. Nama si Will berasal dari bahasa Jawa yaitu sakcuil atau secuil yang berarti kecil. Manusia kecil ini biasanya dilaporkan berada di Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur dan di lokasi-lokasi sekitar Taman Nasional tersebut. Si Will dilaporkan memiliki tinggi di bawah 1 meter. Si Will juga diceritakan sering terlihat telanjang. Selain itu, si Will dilaporkan berpergian dalam kelompok. Mereka juga memiliki tubuh yang sedikit berbulu dengan rambut panjang yang sering mencapai bahu. Si Will sering dilaporkan berada di dekat sumber air, mencari ikan, udang, dan kepiting yang merupakan makanan favorit mereka. Mereka juga dilaporkan memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat sederhana seperti tombak dan tas kecil untuk membawa makanan mereka. Ketika bertemu manusia, mereka akan lari ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melompat tinggi dan jauh untuk melarikan diri dari pandangan manusia. Si Will juga tercatat dalam buku seseorang petualang bernama Friar Jordanus yang berjudul Mirabilia Descripta. Buku yang terbit sekitar tahun 1330 Masehi ini menyebutkan bahwa ada orang-orang kerdil yang ditemukan di Jawa dengan ukuran seperti anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun dengan tubuh yang digambarkan berbulu lebat seperti kambing jantan.
Mereka tinggal di hutan, tetapi hanya sedikit yang bisa ditemukan dari spesies ini. Seorang petualang lainnya bernama Giovanni de Marignoli yang hidup antara tahun 1338 sampai dengan 1353 mencatat bahwa ketika ia mengunjungi kerajaan di Jawa, ia sesekali melihat orang berbulu yang melarikan diri ke hutan ketika mereka melihat seseorang datang. Mereka melakukan banyak pekerjaan seperti menanam, memanen jagung, dan hal-hal lainnya. Dan orang-orang bisa berdagang dengan makhluk kecil ini dengan menempatkan barang-barang di tengah jalan. Kemudian makhluk tersebut akan datang dan meletakkan barang lainnya sebagai alat tukar. Biasanya batu-batuan berharga seperti emas, safir, dan lainnya. Kemudian mereka akan mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang seperti pisang dan lainnya. Giovanni menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah manusia. Meskipun mereka mungkin tampak memiliki beberapa sifat manusia, tetapi makhluk ini hanya memiliki karakter seperti kera. Ada satu lagi nih, makhluk kriptid yang masuk ke dalam golongan humanoid atau berbentuk seperti manusia. Makhluk tersebut ialah Ebu Gogo. Ebu Gogo merupakan makhluk kriptid jenis humanoid yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kata Ebu yang berarti nenek, dan Gogo yang berarti dia yang memakan segalanya ini berasal dari bahasa Nage di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Suku Nage di Flores mengatakan bahwa Ebu Gogo merupakan makhluk yang bisa berjalan sangat cepat dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Mereka memiliki bentuk hidung yang datar, dengan mulut yang lebar, wajah yang mengotak, dan badan yang berbulu. Penduduk di Flores juga menyebutkan kalau Ebu Gogo sering terlihat berbicara menggunakan bahasa yang terdengar seperti suara burung kakatua. Ebu Gogo dipercaya masih ada sampai sekarang. Bahkan pada abad ke-17 saat kapal Portugis mendarat di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Ebu Gogo dikabarkan diburu untuk dimusnahkan karena Ebu Gogo sering mencuri makanan penduduk dan menculik anak mereka. Dalam dongeng yang sering diceritakan secara turun-temurun, pada abad ke-18 penduduk di Flores menjebak Ebu Gogo dengan memberikan serat palem untuk mereka membuat pakaian. Dan saat Ebu Gogo membawa serat palem tersebut ke dalam gua mereka, penduduk langsung melemparkan obor ke dalam gua sehingga membuat serat palem tersebut terbakar. Dan semua Ebu Gogo yang berada di dalam gua mati terbakar. Dengan hanya menyisakan sepasang Ebu Gogo yang kebetulan berada di luar gua, yang langsung lari ke dalam hutan, yang mungkin beranak pinak sampai sekarang. Professor of Anthropology at the University of Alberta, Kanada, Gregory Ford mengatakan bahwa setiap cerita mengenai makhluk kriptid humanoid di kawasan Asia Tenggara seringkali memiliki kesamaan antara cerita satu dan lainnya, seperti pada kasus Ebu Gogo dengan orang pandak atau orang pendek di Sumatera, dikarenakan persamaan tentang penemuan kerangka-kerangka manusia purba Homo floresiensis yang tersebar di Asia Tenggara.